baru-baru ini Pak Prabowo di Hamalang mendapatkan tamu istimewa nih dari Partai Nasdem. Surya Paloh datang ke sana untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Cuma nggak ada adegan naik kuda ya Pak kayaknya Pak ya, hanya makan siang gitu. Apakah ini perubahan diplomasi dari Prabowo atau bagaimana dengan adanya kedatangan dari Surya Paloh ketemu dengan Pak Prabowo ini Pak? Ya, coba kita cermati dulu sosok-sosoknya ya. Ada Prabowo, ada Surya Paloh. Surya Paloh ini dalam posisi sebagai tanda kutip membernya koalisi perubahan satu kakinya masih di Jokowi. Nah, Prabowo mempunyai standpoint yang sangat jelas. Saya calon presiden, saya ketua partai, saya sudah punya mitra. Oke, jadi secara thresholdnya atau aturannya itu sudah firm. Si Surya Paloh, ya dia mencanangkan Anies. Ya. Tentu dengan kalkulasi dia sebagai senior politisi, dengan melihat adanya berlian ini, saat ini kecelek, ternyata bukan berlian itu. Kenapa? Menimbulkan kegaduhan luar biasa, menimbulkan kegoyang di dalam koalisi, terus kemudian harapannya kepada Demokrat dan kepada PKS belum tentu sesuai dengan apa yang dia skenariokan. Dengan demikian sebetulnya saya melihatnya bahwa kunjungan Paloh kepada Prabowo itu satu seperti ritual biasa, tetapi Paloh pinter. In case ya nanti ada masalah di dua partai yang ingin diajak koalisi itu, setidaknya dia sudah mendekati Prabowo, sebelumnya juga dengan Golkar, yang belum pernah dengan PDI. Oke. Ini escape-nya si Paloh. Paloh saat ini dalam situasi yang sangat tidak mudah menurut saya. Kalau dia mau melepaskan Anies, apa caranya? Bagaimana sopan santunnya? Bagaimana dampaknya? Tapi kalau terus, kalkulasinya udah jelas Pak. Satu, saya bukan mendului. Kemungkinan tidak menangnya itu besar. Ya. Biayanya menjadi tinggi. Bukan hanya soal uang, tetapi 5 tahun ke depan dia mau ngapain? Untuk mengangkat lagi partai tidak mudah. Nah, sehingga kunjungan kemarin itu saya nilai standpointnya ada di Pak Prabowo. Pak Prabowo itu menjadi orang yang sangat steady, gentleman, sportif. Kalau mau mengajukan Anies silahkan, ya udah kita nanti bertanding lawan Anies dalam konteks pilpres ini. Sehingga dengan demikian khalayak bisa menilai bagaimana sportivitasnya Prabowo sekarang. Prabowo hari ini setelah gabung Jokowi bukan Prabowo yang 5 tahun lalu waktu pilpres di tahun 2019. Beda Pak. Makanya Bapak bisa lihat, Bapak-bapak bisa lihat. Diundang Partai Umat dia nggak datang. Karena kalau dia datang itu merosotkan nilainya dia, pendukungnya dia. Sama. Ini dengan si Pak Paloh ini 2 jam lama, makan bersama lama. Ya dia memang teman lama. Tetapi menurut saya masih ada beda-beda karakter terlalu jauh. Bagaimana konsennya seorang Prabowo pada saat kaki sudah menginjak di koalisi dengan Pak Jokowi all out. Makanya Jokowi juga all out mendukung dia kalau memang serius mau maju sebagai presiden. Sementara dalam semua acara tidak ada Jokowi mengendorse nama Anies, itu nggak ada. Sementara Surya Paloh ada di situ. Jadi bagaimana bayangan ini? Sangat tidak mudah. Dan menunjukkan, Pak Prabowo menunjukkan pada satu persahabatan ya dalam kompetisi. Wasukwimena disambut pakai marching band segala macam. Memang hanya satu yang tidak ada, yaitu Pak, tidak pakai naik kuda. Kuda ini simbol
It's the king. Kuda ini simbol memuliakan orang yang diajak naik kuda. Sehingga kalau tidak diajak naik kuda, menurut saya tidak afdol. Bayangkan aja, Jokowi waktu masih kompetisi yang pertama aja sudah naik kuda. Gibran naik kuda, Puan naik kuda. Sehingga dengan demikian kita bisa tunjukkan di sini bahwa memang ada perbedaan yang cukup mendasar. Kalau toh sampai detik kemarin itu dalam standpoint silakan kalau mau mempromot Anies. Tetapi buat Surya Paloh ini bagian dari kalkulasi yang masih berjalan, hitung-hitungan yang masih berjalan. Dia akan berhitung, dia juga orang pinter. Cuman sudah salah langkah di depan, salah perhitungan deh. Dia lihat namanya, bagaimana Demokrat getol banget untuk mengajukan cawapres. Tapi dia juga melihat bagaimana saat Anies berkunjung ke Dewan Pimpinan Partai, SBY tidak nemuin. Apakah itu namanya suatu yang bulat? Belum tentu. Belum nanti gonjang-ganjingnya kalau Anas Urbaningrum ini benar keluar dan bergerak ke sana, akan semakin melemahkan konsentrasi Demokrat. PKS yang sudah pede karena didatangi oleh duta besar Amerika, boleh-boleh saja. Tapi cuma berapa PKS? Karena apa? Maaf kata, Uni Eropa dan Amerika kesulitan menghadapi Jokowi. Dia miskalkulasi, dipikir lembek lemah, bla bla bla. Ternyata Jokowi ini advance pikirannya, kekeh pikirannya. Sehingga kalau dia mau menggoreng cara-cara dengan Pak Harto, Soekarno dulu, agak ini beda, dunianya sudah lain. Perhitungan-perhitungannya menjadi sangat berbeda. Dan kebetulan dunia lagi dihadapkan situasi krisis pangan dan lain sebagainya, energi. Sehingga di dalam otak semua pemimpin negara ini tidak dalam keadaan yang mudah, tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya menilai kunjungan Surya Paloh kepada Prabowo lebih mencoba mencari solusi bagaimana kalau nanti saya harus meninggalkan Anies. Kepada siapa saya harus berkoalisi? Karena sampai hari ini ingat PDIP masih menutup pintu. Dan itu semua ini adu strategi. Nah, Prabowo saya lihat udah makin matang. Welcome. Ya. Sehingga nanti mungkin tindak lanjutnya ya ini sama seperti berkunjung ke KIP ya, belum ada follow up-nya. Ini semua kan menjadi standstill. Dinamikanya ini justru sekarang yang ditunggu kan PDI mau nyalonkan siapa sih Bu Mega ini. Itu yang namanya dinamikanya. Sehingga yang namanya bursa cawapres ini masih masih floating, masih mengambang.